Bab ketiga. Alex terkejut. 10 miliar dolar? Siapa yang melakukan lelucon seperti ini? Grup Rockefeller sangat tangguh di masa kejayaannya, dengan nilai pasar 300 miliar. Tetapi kebanyakan dari mereka adalah aset tetap. Dari apa yang dia tahu, bahkan ayahnya tidak memiliki uang tunai 10 miliar dolar di bank. Tetapi yang lebih penting, lelaki tua itu mengklaim bahwa dia bekerja untuk William Rockefeller. Kamu bilang kamu bekerja untuk ayahku. Itu artinya perusahaan Thousand Miles Conglomerate? Lord Lex mengangguk dan berkata, "Ya, seluruh Thousand Miles Conglomerate adalah milikmu, Master Alex." Mengejutkan, Alex menampar wajahnya sendiri. Lord Lex berkata dengan heran, "Tuan Alex, apa yang kamu lakukan?" Alex menjawab, "Sepertinya aku sedang bermimpi." Lord Lex berkata, "Ini semua benar. Ayahmu, Tuan William Rockefeller, menyelamatkan hidupku. Jika bukan karena dia, aku pasti sudah mati sekarang." Saat itu, Tuan Rockefeller yang membangun Thousand Mills Conglomerate, dia kemudian menugaskan saya untuk mengurusnya. Hah? Alex tercengang. Dia masih mengira itu hanya mimpi. Perusahaan Thousand Mills Conglomerate keluar dari Rockefeller Group. Ia dikabarkan memiliki aset triliunan dolar dan bahkan memiliki pengaruh besar di dunia bawah tanah. Alex berpikir, ayahku menciptakan raksasa seperti itu, namun saya belum pernah mendengarnya. Lord Lex berbicara lagi. Mr. Rockefeller adalah seorang yang jenius. Tidak lama setelah dia mendirikan Rockefeller Group, dia juga membangun Thousand Mills Conglomerate. Satu sebagai cahaya dan yang lainnya dalam bayangan untuk saling melengkapi. Selain itu, Tuan Rockefeller meminta saya untuk memberikan ini kepada Anda. Karena itu, dia mengeluarkan sebuah kotak antik kecil dan menyerahkannya kepada Alex. Dengan ekspresi bingung di wajahnya, Alex menjawab, "Kapan ayahku memberikannya kepadamu? Mengapa Anda hanya menyerahkan ini kepada saya sekarang?" Lord Lex berkata, "Hari ini adalah ulang tahunmu yang ke-24. Ini adalah hadiah ulang tahun dari ayahmu setahun yang lalu. Tuan Rockefeller mengaturnya. Selamat ulang tahun, Tuan Alex." Alex tercengang. Lord Lex menghela nafas dan melanjutkan, "Tuan Alex, ibumu berada dalam situasi yang darurat sekarang. Tidak nyaman bagi saya untuk maju dan membantu. Kamu harus cepat. Jika Anda butuh sesuatu, telepon saja. Nomor yang saya tunjukkan barusan adalah nomor telepon pribadi saya. Aku akan selalu ada untukmu, Tuan." Wajah Lord Lex terlihat lelah. Setelah selesai berbicara, dia naik ke Rolls Royce dan meninggalkan tempat kejadian. Alex masih terguncang seolah-olah itu semua hanya mimpi. Kartu ATM di tangan kirinya dan kotak antik kecil di kanan tampak sangat nyata baginya. Untungnya, ada mesin ATM tepat di sebelahnya. Alex bergegas untuk memasukkan kartu dan memasukkan PIN-nya. Saldo menunjukkan 10 miliar dolar. Sambil melihat semua nol, Alex ternganga. Dia kemudian membuka kotak antik dan menemukan cincin hitam pekat di dalamnya.
"Mengapa ayah memberikan ini padaku?" Alex bertanya. Dia mencobanya dan pas di jarinya. Sekarang dia punya uang. Alex bergegas ke rumah sakit. Urusan yang paling mendesak untuk diurus adalah segera membayar biaya operasi ibunya. Kondisinya akan jauh lebih baik setelah operasi selesai. Ibu Alex, Nyonya Brittany, dirawat di rumah sakit di sini dan mengalami koma sejak kecelakaan lalu lintas. Para dokter menyatakan dia mati otak dan mengatakan bahwa kemungkinan dia untuk bangun hanya 5%. Saat Alex berjalan ke ruangan rumah sakit yang sudah dikenalnya, dia melihat ruangan itu kosong. Ibunya tidak ada di tempat tidur. Kemana dia pergi? Dia dengan cepat berlari keluar dari ruang rawat inap dan bertemu dengan seorang yang dikenalnya. "Hei, apa kamu gila? Apa kamu buta?" "Oh, itu kamu. Sampah yang terkenal. Apakah kamu di sini untuk berpikir bisa memanfaatkan situasi dengan sengaja menabrak saya? Apakah karena kamu tidak dapat menyentuh istri kamu sendiri di rumah? Kabar baik, kamu dulu meremehkanku, tetapi sekarang kamu bahkan tidak pantas mendapatkan saya." Seorang wanita dengan seragam perawat berseru keras, namanya Chloe. Kenalan Alex di masa kuliahnya. Alex pernah berkencan dengan Chloe selama sebulan. Dia kemudian menemukan bahwa Chloe adalah seorang gold digger dan menggoda banyak orang di belakangnya. Akhirnya Alex putus dengannya. "Di mana ibuku? Kemana dia pergi?" Alex bertanya dengan nada mendesak karena dia tidak punya waktu untuk disia-siakan dengannya. Chloe tersenyum dan berkata, "Hahaha, kamu harus bertanya pada dirimu sendiri. Kamu bahkan tidak bisa menjaga ibumu sendiri. Kamu tidak berguna. Apakah kamu hanya tahu cara meminta uang dari istri dan ibu mertuamu seperti anjing?" Alex mencengkeram kerah Chloe dan berteriak, "Aku bertanya lagi padamu, di mana ibuku? Kemana kamu membawanya? Kamu adalah perawat yang bertugas di sini. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu?" Melihat berteriak dengan marah, Chloe ketakutan. Dia menjawab, "Di sana. Dia ada di sana." Alex melihat ke arah yang ditunjuk Chloe dan ada ranjang rumah sakit di lorong, dan orang yang berbaring di ranjang itu adalah ibunya, Nyonya Brittany. "Ibu!" Alex melepaskan Chloe dan berlari dengan mata memerah. Siapa yang bertanggung jawab memperlakukan ibu seperti sampah? Alex sangat marah. "Chloe, apakah kamu melakukan ini?" Chloe ingat bahwa ini adalah rumah sakit tempat dia bekerja. Mengapa dia harus takut padanya? Dialah yang harus takut padanya. Dia mendengus dingin. "Jadi, bagaimana jika itu aku?" "Kamu adalah orang yang miskin, tidak mampu membayar tagihannya. Ini adalah rumah sakit swasta. Apakah kamu pikir kamu menjalankan amal? Jika kamu tidak mampu membayarnya, satu-satunya pilihan adalah pergi. Apa masih kamu lakukan di sini? Kamu tidak istimewa lagi. Jika kamu punya uang, maka bayarlah. Jika kamu tidak mampu membayarnya, aku minta maaf dan memberitahu kamu bahwa kamu harus mengeluarkan ibumu dari rumah sakit ini sekarang." Chloe memandang Alex dengan jijik. Lalu dia mencibir, "Hei, bagaimana dengan ini? Kembalilah untuk memohon ibu mertuamu dan berlutut kepada istrimu. Memohon kepada mereka beberapa kali lagi. Mungkin mereka akan berubah pikiran dan memberikan kamu uang." Tapi wanita jahat Dorothy Asek itu
mungkin hanya memberimu $100. Jika kamu berlutut dan memohon padaku, aku akan membayar tempat tidur rumah sakit ibumu." Suara seorang wanita bisa terdengar mengatakan, "Bahkan jika dia berlutut kepadaku setiap hari di rumah, dia tidak akan pernah berlutut kepadamu untuk mendapatkan uang." Alex menoleh. Dia terkejut melihat bahwa itu adalah Dorothy.